Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Debbie Marekana. You can call me Debbie from kelas BC 2222 dari program studi PGSD Bilingual dan Fakultas Ilmu Pendidikan. NIM 220407510008. Baik, langsung saja. Adapun tujuan saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada dosen pengampu yang terhormat Pak Bakti. Langsung saja saya ingin menjelaskan mengenai tentang keterkaitan Sustainable Development Goal terhadap pembangunan pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Baik, sebelumnya teman-teman sekalian, apa sih itu Sustainable Development Goals? Mungkin sebagian teman-teman belum mengetahui apa arti dari kalimat tersebut. Jadi, Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Bergunanya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Adapun tujuan dari Sustainable Development ada 17 tujuan dan 169 yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tentu saja teman-teman ingin mengetahui apa saja tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals. Adapun tujuannya yang pertama yaitu apa sih tujuan development tujuan yang pertamanya yaitu tanpa kemiskinan. Jadi teman-teman harus mengetahui tujuannya tanpa kemiskinan itu untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Memberantas segala bentuk kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi kemanusiaan. Meskipun jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah berkurang hingga setengah dari 1,9 miliar pada tahun 1990 menjadi 836 juta pada tahun 2015, terlalu banyak yang masih harus berjuang dan bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi itulah tujuan yang pertama. Adapun tujuan yang kedua yang harus teman-teman ketahui yaitu tujuannya tanpa kelaparan. Jadi mengakhiri kelaparan, meraih ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian berkelanjutan. Upaya untuk memerangi kelaparan dan kekurangan gizi telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2000. Karena teman-teman harus tahu penyebabnya karena kelaparan, keresahan pangan dan kekurangan gizi untuk semua orang. Bagaimanapun akan memerlukan usaha yang terus-menerus dan terfokus terutama di Asia dan Afrika. Jadi, lebih banyak investasi di bidang pertanian termasuk pengeluaran dan bantuan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produktivitas pertanian. Itulah tujuan yang kedua. Selanjutnya tujuan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Adapun tujuannya ini berarti memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua. Sejak tujuan ini dibuat telah ada pencapaian yang bersejarah. Teman-teman harus tahu sejarahnya yaitu dalam hal penurunan tingkat kematian anak, peningkatan kesehatan ibu hamil, serta perjuangan melawan penyakit HIV atau AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Jadi sejak tahun 1990 itu secara global terjadi penurunan lebih dari 50% kematian anak akibat penyakit yang bisa dicegah. Kematian seorang ibu juga turun hingga 45% hingga di seluruh dunia. Jumlah orang baru terinfeksi penyakit HIV atau AIDS menurun hingga
30% antara tahun 2000 sampai 2013 dan lebih dari 6,2 juta orang telah terselamatkan dari penyakit malaria. Adapun tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas ini bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup semua orang. Jadi sejak tahun 2000 itu kemajuan dalam pencapaian target pendidikan dasar universal telah begitu besar. Tingkat keikutsertaan di wilayah berkembang mencapai 91% pada 2015 dan jumlah anak putus sekolah di seluruh dunia turun hingga setengahnya. Adapun tujuan yang kelima yaitu kesetaraan gender. Tujuan kesetaraan gender ini untuk meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. Pemberdayaan perempuan dan mendorong kesetaraan gender sangat penting untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, bukan hanya sosial tetapi juga soal hak asasi manusia. Adapun tujuan yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak, memastikan akses pada air bersih dan sanitasi untuk kelangkaan air berdampak pada lebih dari 40% orang di seluruh dunia. Jadi ini adalah angka mengkhawatirkan dan diduga akan terus bertambah seiring dengan naiknya suhu global sebagai konsekuensi dari perubahan iklim. Jadi adapun tujuan yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau, memastikan akses pada energi yang terjangkau bisa diandalkan dalam berkelanjutan dan modern. Antara tahun 1990 hingga 210, teman-teman harus tahu bahwa jumlah orang yang bisa mengakses listrik telah bertambah hingga 1,7 miliar. Jadi selanjutnya itu tujuan yang ke-8. Tujuan yang ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Jadi teman-teman itu tujuannya ini untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Adapun tujuan yang ke-9 yaitu industri, inovasi, infrastruktur, membangun infrastruktur yang kuat. Jadi dalam mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi ini, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya tujuan yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan dan mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Sudah diketahui bahwa kesenjangan pendapatan sedang mengalami kenaikan. Jadi tujuan yang ke-11 itu kota dan komunitas berkelanjutan. Kota dan komunitas berkelanjutan ini membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Diperkirakan pada tahun 2050 angka tersebut akan naik menjadi 6, miliar orang, 2/3 dari jumlah penduduk dunia. Jadi tujuan yang ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Berarti kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Tujuan yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim, perubahan iklim. Jadi untuk mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Selanjutnya yaitu tujuan yang ke-14 ekosistem laut. Jadi ekosistem laut ini untuk
perlindungan dan penggunaan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Adapun tujuan yang ke-15 yaitu ekosistem daratan, ini untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan dan keanekaragaman hayati. Adapun yang ke-16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Jadi teman-teman harus mengetahui ini untuk mendorong masyarakat untuk berlaku adil, damai, inklusif, perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum. Jadi tujuan yang terakhir itu kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi teman-teman itu ini tuh untuk menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerjasama global. Jadi tujuan pendidikan adalah dapat kita ketahui bahwa tujuannya untuk menyediakan informasi dan motivasi bagi siapapun yang memerlukan untuk bertindak bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mencakup semua proses yang menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang mendukung upaya individu, sekolah, dan masyarakat untuk mempromosikan pikiran yang adil dan keadilan, keamanan ekonomi, dan menopang ekologis dan demokrasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Akhir kata, jazakillahu khairan kasiran. Kul haqqu ala kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.